Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Didi Ramadan. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen. Pemirsa, TVR Parlemen inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 3 DPR RI mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas serta mengungkap motif kasus penyerangan dan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia. Anggota Komisi 3 DPR RI mengecam aksi penyerangan dan penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang sangat membahayakan bagi stabilitas keamanan negara. Untuk itu, Komisi 3 DPR RI meminta agar tindakan tersebut segera diusut tuntas. Penyerangan yang terjadi di Gedung Majelis Ulama Indonesia di wilayah Menteng, Jakarta Pusat pekan lalu menyebabkan 2 pegawai MUI mengalami luka-luka, sementara pelaku penembakan dinyatakan meninggal dunia. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus penyerangan dan penembakan di kantor MUI, serta mengungkap secara rinci motif dibalik aksi penyerangan. Kejadian tersebut harus diproses secara hukum, terlepas apapun motif dibalik penyerangan kantor MUI. Tetapi yang saya mau sampaikan bahwa yang melakukan ini adalah manusia yang tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku. Sudah diproses tanpa melihat lagi latar belakangnya orang ini. Diproses hukum, apakah dia sadar melakukan tindakan itu, ya silakan polisi bisa menyelesaikannya secara baik sesuai dengan tentu aturan yang ada di Republik ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam menjelaskan motif penyerangan masih dalam proses penyidikan aparat kepolisian. Majelis Ulama Indonesia turut melakukan pengamatan terkait berbagai aliran keagamaan di Indonesia sebagai upaya untuk mendalami motif pelaku penembakan. Tentu membutuhkan investigasi lebih lanjut dan memberikan panduan agar masyarakat itu beragama sesuai dengan prinsip-prinsip keagamaan, serta menyatakan kalau ternyata ada penyimpangan ya dinyatakan itu menyimpang. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Di sini Komisi 5 DPR RI berharap pemerintah membenahi permasalahan padatnya rest area di jalan tol serta jumlah posko kesehatan yang masih belum memadai pada persiapan mudik Lebaran di tahun berikutnya. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja pemerintah dalam mempersiapkan dan mengawal mudik Lebaran tahun 2023. Namun, kepadatan di beberapa rest area saat arus mudik menjadi catatan yang harus dibenahi. Anggota Komisi 5 DPR RI Novita Wijayanti menyoroti beberapa hal dalam evaluasi mudik Lebaran 2023, yakni padatnya rest area di jalan tol dan jumlah posko kesehatan yang masih belum memadai untuk mengakomodir lonjakan jumlah pemudik Lebaran. Selain itu, informasi nomor hotline untuk membantu perjalanan pemudik dinilai masih minim. Kalau saya lihat kemarin rest area memang sangat ramai ya, masuk pun sudah macet melebihi jalan tolnya sendiri gitu. Tetapi ya begitulah Lebaran dan alhamdulillah tetap berjalan lancar. Memang PR-nya adalah macetnya di dalam rest area dan toilet-toilet yang menjadi kotor ya. Dan kemudian perlu penambahan posko kesehatan. Saya lihat belum maksimal adalah adanya nomor-nomor telepon hotline untuk para pemudik untuk mengetahui pada saat membutuhkan pertolongan gitu. Karena banyak sekali daerah-daerah yang masih gelap, lampu jalannya itu masih belum terpasang, kemudian jalannya juga rawan, itu sangat membutuhkan nomor telepon rumah sakit, kemudian kepolisian dan lain sebagainya. Lebih lanjut, Novita Wijayanti mengakui pelaksanaan mudik Lebaran tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari menurunnya angka kecelakaan lalu lintas dan tingkat kemacetan yang tidak sepadat tahun lalu. Pemerintah diharapkan dapat mempersiapkan mudik Lebaran pada tahun berikutnya dengan lebih baik lagi. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI mengapresiasi kesigapan Polri dalam mempersiapkan rekayasa lalu lintas sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan serta upaya mengurai kemacetan pada arus mudik Lebaran di tahun ini. Dalam rangka evaluasi mudik Lebaran 2023, Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik turun sebesar 25% dibanding tahun 2022 lalu. Komisi 3 DPR RI menilai Polri telah berhasil mengawal arus mudik dan arus balik Lebaran tahun 2023 dengan aman dan terkendali.
Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, selain turunnya angka kecelakaan lalu lintas saat mudik, kesigapan Polri dalam membantu masyarakat yang kesulitan saat mudik perlu mendapat apresiasi, terutama bagi jajaran polisi yang berada di pos pengamanan dan pos pelayanan terpadu yang turun langsung membantu masyarakat saat arus mudik maupun arus balik. Merupakan langkah yang cerdas, langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat membantu masyarakat Republik Indonesia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada yang jatuh sendiri dari motornya, dibantu, ada yang kempes ban mobilnya, dibantu oleh kepolisian, diangkut, kemudian dibawa ke tempat tambal ban, itu top sekali. Bahkan ada yang kesasar pula, diperbaiki dan diarahkan ke tempat yang benar. Saya kira ini adalah kepolisian banget yang memang diharapkan oleh rakyat Indonesia. Kami salut, kami dari Komisi 3 tentu memberikan apresiasi tinggi-tingginya. Lebih lanjut, Supriyansa juga mengapresiasi upaya Polri dalam mempersiapkan rekayasa lalu lintas sebagai langkah antisipasi lonjakan kendaraan dan upaya mengurai kemacetan pada masa arus mudik Lebaran 2023. Meskipun kemacetan masih terjadi di beberapa titik, namun kemacetan lebih cepat terurai. Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan perencanaan yang matang dari berbagai stakeholder. Ken dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kelancaran arus balik Lebaran menutup proses panjang persiapan dan antisipasi pemerintah dalam melayani perjalanan massal jutaan masyarakat mudik ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Skenario manajemen transportasi darat, laut, dan udara selama masa mudik Lebaran tahun ini sudah membuahkan hasil yang layak untuk diapresiasi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Utang-utang dulu saya. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17 pemirsa. Perhatian besar dari seluruh pemangku kepentingan terhadap kelancaran transportasi Lebaran membuat masyarakat bisa merasakan kelancaran lain dan menikmati perjalanan mudik yang mereka lakukan setahun sekali melalui mudik aman dan berkesan. Namun demikian, DPR RI berharap pemerintah terus melakukan peningkatan fasilitas demi kenyamanan pemudik serta keamanan masyarakat.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Alhamdulillah, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat serta peran masyarakat kita dapat mengelola arus mudik dengan sebaik-baiknya. Sehingga puncak arus mudik tertinggi sepanjang sejarah beberapa hari yang lalu dapat kita lalui dengan baik dan lancar. Arus mudik dan arus balik Lebaran 2023 telah usai. Pemerintah dan para pemangku kebijakan transportasi nasional yang mengemban tugas untuk memperlancar arus mudik dan arus balik angkutan Lebaran telah mengerahkan segala upaya dan sumber daya untuk kelancaran libur Idul Fitri 1444 Hijriah. Mobilitas masyarakat selama Lebaran tahun ini dinilai berjalan lancar dan aman, di mana sebelumnya berbagai upaya untuk mengurangi resiko kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada saat angkutan Lebaran sudah disiapkan dengan baik. Persiapan panjang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan Kementerian Perhubungan bersama jajaran serta dukungan dari BUMN Transportasi seperti ASDP, PT KAI, Damri, Pelindo, dan Organda dapat dirasakan hasilnya oleh masyarakat pada Lebaran tahun ini. Dari hasil perencanaan, dari pelaksanaannya, lalu kita evaluasi ternyata memang persiapan mereka memang lebih baik dan pada pelaksanaannya mereka memang lebih baik sehingga arus mudik yang kemarin kita jalani menjadi lebih lancar, lebih nyaman. Tentu ini berkat koordinasi dengan berbagai instansi yaitu kepolisian, Kementerian Perhubungan, lalu BUMN yang terkait seperti transportasi dan energi dan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan stakeholder yang lainnya. Apresiasi secara khusus patut disematkan kepada sejumlah BUMN di bidang transportasi karena telah mendukung serta memberikan pelayanan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik. Pelayanan prima diberikan bukan hanya di jalan tol, tetapi juga di kereta api, bandara, dan pelabuhan yang menjadi sarana transportasi umum pilihan masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Ya kalau saya rasa sih secara umum ya tahun ini lebih baik daripada tahun lalu. Kan yang kita khawatirkan tadinya kan setelah pembatasan pandemi COVID, terus kemudian orang sekarang boleh mudik, akan meledak lah seperti itu. Dan memang trafiknya naik hampir 2 kali lipat ya, juga di kereta api seperti itu. Nah, tapi dengan naiknya trafik ini, penyelenggaraan dari Jasa Marga sebagai operator dan juga kereta api ya, yang juga melayani pemudik bisa kita katakan baik ya. Jadi tidak ada hambatan-hambatan yang berarti. Tak hanya BUMN transportasi yang unjuk gigi dalam mengatur kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini. Sejumlah BUMN karya pun sudah jauh-jauh hari turut mempersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dengan baik. Tadi dari 7 BUMN karya itu mengenai fasilitas mudik kemarin, ya kami sangat mengapresiasi karena semua sudah tanggap, artinya sudah mempersiapkan sedemikian rupa sehingga mudik kali ini tidak ada yang bermasalah gitu. Sementara itu, Polri mencatat angka kecelakaan lalu lintas saat arus mudik dan arus balik tahun 2023 ini turun 25% dibanding tahun 2022 lalu. Selain turunnya angka kecelakaan lalu lintas saat mudik, kinerja Polri dalam membantu masyarakat yang kesulitan saat mudik perlu mendapat apresiasi. Terutama jajaran polisi yang berada di pos-pos pengamanan maupun pos-pos pelayanan yang turun secara langsung membantu masyarakat saat arus mudik maupun arus balik. Ini merupakan langkah yang cerdas, langkah yang sangat tepat, langkah yang sangat membantu masyarakat Republik Indonesia dan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Ada yang jatuh sendiri dari motornya, dibantu, ada yang kempes ban mobilnya, ban motornya, dibantu oleh kepolisian, diangkut, kemudian dibawa ke tempat tambal ban, itu top sekali. Bahkan ada yang kesasar pula, diperbaiki dan diarahkan ke tempat yang benar. Secara keseluruhan, dapat dikatakan arus mudik dan balik tahun ini berjalan dengan baik jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Namun demikian, pemerintah tak boleh jumawa. Sejumlah catatan minor permasalahan selama arus mudik dan balik perlu diperbaiki. Momentum baik ini perlu dipertahankan. Sejumlah kekurangan harus ditambal. Inovasi dan terobosan masih diperlukan agar pengelolaan arus mudik dan balik lebaran tahun-tahun selanjutnya dapat berjalan lebih lancar. Pemirsa, sampah masih menjadi salah satu permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi hingga tingkat konsumsi. Dan saksikan informasi selengkapnya untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi. Warga sini tidak mengizinkan. Masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17 pemirsa, pengelolaan sampah masih menjadi masalah serius di Indonesia. Balik DPR RI melakukan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Ahmad Baidowi menilai permasalahan sampah menjadi semakin kronis akibat perubahan perilaku masyarakat. Regulasi yang ada juga dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia dengan Wakil Ketua Balik DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang diketahui, saat ini masalah sampah di Indonesia tengah menjadi sorotan publik. Dan oleh karena itu, Badan Legislasi DPR RI saat ini tengah membahas terkait dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Dan untuk mengetahui sebenarnya seperti apa permasalahan sampah di Indonesia saat ini, saya akan berbincang langsung dengan Wakil Ketua dari Badan Legislasi DPR RI, yaitu Bapak Ahmad Baidowi. Baik Pak, terkait dengan masalah sampah dan saat ini Badan Legislasi tengah membahas terkait Undang-Undang Pengelolaan Sampah tersebut. Sebenarnya apa urgensi dari pembahasan undang-undang ini, Pak? Kita melakukan pemantauan ya, bukan pembahasan, karena kita melihat persoalan sampah semakin hari itu semakin kronis dan semakin parah. Terlebih dengan pola perilaku masyarakat yang berubah. Kalau dulu misalkan contoh kesehariannya dalam berbelanja misalkan,
itu menggunakan sampah-sampah yang mudah didaur ulang ataupun sampah-sampah yang mudah rusak, dan seperti misalkan daun-daunan itu kan bisa menjadi kompos. Tetapi hari ini perilaku masyarakat itu sangat berubah. Misalkan Anda beli tempe, kalau dulu bungkus tempe itu pakai daun, sekarang udah pakai plastik. Otomatis sampahnya itu kan berbeda. Kalau si daun itu pasti nanti bisa dengan tanah, melebur dengan tanah, tapi kalau plastik tidak bisa. Itu hal yang kecil. Sementara kalau lihat dengan hal yang besar, dengan perilaku masyarakat hari ini, dengan kehidupan digital, dengan belanja online, semakin sampah makin nggak terkendali. Siapa yang sumbernya itu kan nggak terdeteksi. Nah, undang-undang ini perlu kami lakukan pemantauan apakah masih sesuai dengan perkembangan zaman atau seperti apa. Karena memang faktanya hari ini persoalan sampah itu sudah sangat kronis sekali. Contoh hari ini misalkan kita lihat Bali sebagai salah satu destinasi internasional di Indonesia, persoalan yang utama adalah persoalan sampah, kebersihan. Kalau Anda misalkan sempat jalan-jalan ke Pantai Kuta, sepanjang Pantai Kuta sampai Canggu, itu sudah berbeda dengan 10 tahun yang lalu. Tumpukan sampah sudah bergunung-gunung, bahkan di pinggiran itu banyak yang nggak keangkut. Nah, ini problemnya apa? Sementara berdasarkan hasil pemantauan kita, memang regulasi yang ada itu belum mampu menyelesaikan persoalan sampah. Belum lagi kewenangan dari siapa pihak pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan sampah ini, karena ada 2 kementerian. Terkait dengan isu lingkungannya adalah ke KLHK. Terkait penyediaan infrastrukturnya adalah Kementerian PUPR. Termasuk juga di bawah. Ini kan satu sama lain saling sandra. Ketika PUPR-nya tidak membangun sarana pembuangan sampah, maka itu akan menjadi persoalan. Ketika itu tidak terselesaikan, lingkungan hidup yang kena protes dari masyarakat. Kita tidak ingin membiarkan hal itu berlarut-larut. Kita harus memikirkan generasi setelah kita pada puluhan tahun ataupun bahkan ratusan tahun yang akan datang, anak cucu kita itu tidak mengalami hal yang sama seperti hari ini. Karena populasi masyarakat terus bertambah, produksi sampah pastinya terus bertambah. Di banyak daerah pengelolaan sampah itu masih menggunakan open dumping, masih sering mencemari lingkungan. Belum lagi persoalan-persoalan teknis lainnya, persoalan sengketa lahan dan semacamnya, blokade dari warga. Dulu pernah di DKI Jakarta ketika warga dari Bantar Gebang protes, sempat tumpukan sampah tidak terkendali. Kondisi sampah di Bantar Gebang dikatakan sudah setara dengan gedung 16 lantai ini. Seperti apa Bapak melihat kondisi ini nih Pak? Ya, memang harus ada penyelesaian dari hulu sampai hilir. Tidak semua sampah itu harus dibawa ke TPA. Itu harus ada pemikiran dari masyarakat, pemahaman dari warga. Ini tugas dari pemerintah, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengkanalisasi sumber-sumber sampah sejak dini. Misalkan sampah yang bisa didaur ulang pisahkan dengan sampah yang memilah dan memilih itu dari hulu. Kalau semua sampah dibawa ke TPA, saya yakin di Bantar Gebang itu bukan hanya setara 16 lantai, bisa jadi gunung baru di situ. Jadi bisa jadi menyerupai Gunung Salak di Kabupaten Bogor kalau tidak dilakukan pemilahan sejak awal gitu. Oleh karena itu, seperti yang Bapak katakan, nantinya ke depan DPR RI akan melakukan apa tindakan yang dilakukan terkait dengan masalah sampah ini? Badan legislasi ini menyoroti dari aspek regulasi. Salah satu rekomendasi yang kita diskusikan tadi adalah bagaimana dengan nasib undang-undang ini, Undang-Undang 18 tahun 2004 tentang pengelolaan sampah. Apakah masih relevan atau tidak? Kalau tidak relevan, undang-undang ini sudah saatnya direvisi menyesuaikan dengan konteks zaman. Berdasarkan temuan dari lembaga, dari UI kalau nggak ada salah, itu justru kita malah berbisnis dengan mengimpor sampah dari luar negeri. Ini kan heran saya itu. Ini kan aneh itu. Lebih dilihat justru insentif bagi teman-teman yang mengelola sampah di Indonesia terkesan diabaikan. Ini justru mengimpor sampah dari luar negeri. Di sini diolah lagi. Itu kan nggak bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti hasil pemantauan kita ini bisa bermanfaat terkait pengelolaan sampah ke depan. Terima kasih Pak atas bincang-bincangnya.
Baik pemirsa TVRI Parlemen, itu tadi bincang-bincang terkait dengan pengelolaan sampah di Indonesia dan masalah sampah di Indonesia yang saat ini cukup memprihatinkan. Dan tadi sempat dikatakan bahwa memang harus ada koordinasi dari KLHK dan juga Menteri PUPR terkait dengan masalah sampah ini. Dan juga tadi Wakil Ketua Balik DPR RI menghimbau agar masyarakat mengatasi masalah sampah ini dengan dimulai dari memilah dan juga memilih sampah di rumah tangga masing-masing. Dan itu yang dapat saya laporkan. Saya Nazia, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di TVRI 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 17. Dan kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan pemirsa, berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu agar berdampak kepada masyarakat. Balik DPR RI di sini pastikan rancangan undang-undang PPRT kedepankan nilai budaya. Ini di beberapa media ini disebutkan bahwa ada anggota Badan Legislasi DPR RI Sutarman menyebutkan bahwa berkomitmen dirinya akan membahas rancangan undang-undang terkait dengan pelindungan pekerja rumah tangga atau PPRT. Nah, jika dilihat di media tersebut dengan penuh kehati-hatian sesuai dengan arahan dari Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani bahwa kepada seluruh fraksi di DPR. Wah, pemirsa, salah satu bentuk kehati-hatian tersebut adalah agar rancangan undang-undang PPRT ini mengedepankan nilai-nilai budaya sehingga berdampak kepada masyarakat. Dan kehati-hatian itu juga semakin dipertegas usai dirinya bertemu dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga
Perlindungan Anak, di mana I Gusti Ayu menyebutkan bahwa pada beberapa waktu lalu diskusi dengan Menteri diperlukan agar rancangan undang-undang PPRT dapat betul-betul dirasakan dampaknya oleh masyarakat secara umum tanpa ada yang merasa dirugikan. Di sini baik dari penyedia lapangan kerja, pemberi kerja, dan juga pekerja rumah tangga, serta diharapkan Undang-Undang PPRT menjunjung tinggi nilai budaya serta adat istiadat yang ada di masyarakat. Nah, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online. Disebutkan bahwa di sini Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah evaluasi terhadap tahap proses seleksi P3K Teknis 2022. Dan sini anggota Komisi 2 DPR RI Gus Pardi Gaus meminta bahwa pemerintah melakukan evaluasi terhadap proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, yang dimana seiring banyaknya keluhan yang disampaikan oleh forum P3K Teknis bahwa hal ini terungkap saat ia menerima audiensi forum P3K Teknis pada Sabtu di 29 April lalu yang diikuti lebih dari 250 orang dan di mana tenaga P3K Teknis ini disebutkan bahwa perwakilan dari masing-masing provinsi seluruh Indonesia yang mengeluhkan kondisi yang terjadi di lapangan secara persentase dan rata-rata peserta gagal memenuhi passing grade yang dipersyaratkan. Hanya sebagian kecil yang mampu memenuhi tersebut, dan di sini kondisi ini dinilai akan mengakibatkan gugur massal peserta P3K Teknis 2022. Terkait dengan hal itu, Gus Pardi menegaskan bahwa pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi dan membuat terobosan seperti menetapkan sistem ranking untuk peserta yang tidak lulus passing grade dan juga peserta yang telah lulus tetap menjadi prioritas untuk mengisi formasi yang ada. Nah, pemirsa, itu tadi beberapa headline media online yang terbit pada hari ini dan juga terkait dengan agar berdampak kepada masyarakat. Balik DPR RI pastikan bahwa rancangan undang-undang PPRT kedepankan nilai budaya, serta di Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah evaluasi terhadap proses seleksi P3K Teknis 2022. Kembali ke rekan Dadi. Terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dede Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.